Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, kiranya kasih karunia dan cinta Kristus selalu melindungi dan melingkupi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada pertengahan tahun 2009 saya menonton pertandingan final Liga Champions antara FC Barcelona melawan Manchester United yang pada saat itu dimenangkan oleh Barcelona dengan skor 2-0. Kemenangan ini juga lah yang akhirnya membawa Barcelona menjadi jawara Champions Eropa pada tahun 2009. Pertandingan ini juga lah yang akhirnya membawa saya menjadi penggemar pertandingan sepak bola, secara khusus klub FC Barcelona. Lebih khusus lagi, mengidolai pemain yang ada di dalamnya. Salah satunya ada Lionel Messi. Tetapi ada hal yang lebih menarik lagi daripada sekedar piala yang didapatkan dan kejeniusan yang diberikan oleh Lionel Messi. Hal yang menarik itu adalah filosofi Barcelona tentang sepak bola. Filosofi inilah yang pada akhirnya mempengaruhi permainan yang dimainkan oleh pemain Barcelona. Filosofi ini juga lah yang pada akhirnya mempengaruhi pelatih dalam menyusun strategi untuk Barcelona. Filosofi ini dinamakan Tiki Taka. Tiki Taka adalah filosofi yang mendorong setiap pemain untuk tidak buru-buru masuk ke dalam pertahanan lawan dengan sendiri. Tetapi filosofi ini mendorong kita untuk masuk dan menusuk pertahanan lawan dengan cara mengumpan dan diumpan satu sama lain, sesamarkan. Bayangkan ketika kita berada di dalam tengah-tengah lapangan, sedang membawa bola, dan kita tiba-tiba dihadang oleh pemain lawan yang akan berusaha merebut bola dari kaki kita agar kita tidak bisa mencetak gol. Bagaimana cara kita bisa melewatinya? Cara paling efektif dan cara paling baik adalah mengumpan kepada rekan kita. Nantinya juga rekan kita akan mengumpan kepada kita dan kita akan mengumpan kembali kepadanya, begitu, mengumpan dan diumpan. Filosofi ini mengajarkan kepada kita bahwa sepak bola tidak hanya dimainkan oleh satu orang saja, tetapi juga 11 pemain. Oleh karena itu 11 pemain ini harus bekerja sama untuk mencapai kemenangan itu sendiri. Tetapi filosofi tentang mengumpan dan diumpan juga menjadi contoh bahwa kemenangan saja nggak cukup, tetapi kemenangan itu harus dibungkus dengan keindahan dari sepak bola, yaitu kerja sama. Konsep ini juga lah yang hadir dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak bisa hidup sendirian. Kita haruslah saling berelasi, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu dalam menghadapi setiap halangan atau hadangan yang ada di depan kita. Saya akan membacakan satu ayat dari firman Tuhan yang akan membantu kita lebih dalam lagi dalam merefleksikan renungan pada hari ini, yang diambil dari Galatia 6 ayat 2, yang isinya adalah bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, filosofi Barcelona tentang sepak bola mengajarkan kepada kita
tentang bagaimana seharusnya kehidupan itu berlangsung. Saling mengumpan dan diumpan adalah bentuk kerjasama keindahan dalam sepak bola. Begitupun dengan kehidupan. Saling menghidupi dan dihidupi adalah bentuk keindahan yang dapat kita terima dan rasakan sebagai manusia yang hidup. Sekali lagi, menghidupi dan dihidupi adalah keindahan yang dapat kita rasakan dan terima sebagai manusia yang hidup. Oleh karena itu, menghidupi dan dihidupi dapat kita lakukan dengan cara saling menguatkan satu sama lain, saling membantu satu sama lain, saling mendorong satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain, dan saling menguatkan satu sama lain. Cara gereja Kristen Jawa Pamulang membentuk weekly challenge yang kita lakukan setiap harinya adalah cara gereja untuk saling menghidupi dan dihidupi. Cara gereja untuk selalu dekat dengan jemaat-jemaatnya. Kita sebagai satu tim komunitas Gereja Kristen Jawa Pamulang, jangan pernah bersedih bahwa Anda mengira bahwa Anda sendiri. Tetapi percayalah bahwa kita semua haruslah saling membantu, haruslah saling mendorong, haruslah saling menguatkan dan mendoakan. Apalagi ditambah masa pandemi saat ini. Menghidupi dan dihidupi adalah cara yang paling baik yang dapat kita lakukan agar kita bisa melewati kesulitan ini bersama-sama. Marilah Bapak Ibu, saya persilahkan Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi, untuk merenungkan refleksi ini tentang menghidupi dan dihidupi satu sama lain. Saya persilahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang baik, terima kasih pada hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan memberikan kami kesempatan untuk menjalani segala aktivitas kami. Ya Allah, kami belajar pada hari ini tentang pentingnya menghidupi dan dihidupi selayaknya seorang pemain sepak bola yang saling mengumpan dan diumpan. Itulah bentuk keindahan yang dapat kami rasakan dan kami terima bagi kita yang masih hidup. Pimpin kami untuk saling mendorong, saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengasihi satu sama lain, sehingga kami bisa melewati masa kesulitan ini, masa krisis ini secara bersama-sama. Dan pimpin kami dan berikan kami hikmat agar renungan yang kami terima setiap pagi dan sore tidak hanya kami dengarkan, tapi kami juga lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah Bapak Ibu, kita saling menghidupi dan dihidupi satu sama lain. Salam kepada seluruh keluarga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.